Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Alia Putri dengan NIM 19231134 dari Pendidikan IPA akan menjelaskan tentang prosa penelitian saya, yaitu pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar peserta didik pada materi klasifikasi materi dan perubahannya, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Febrianto MPD. Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia, yang artinya itu setiap orang berhak dan dituntut untuk terus berkembang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengendalian diri, komunikasi, kecerdasan, moral, luhur, dan keterampilan yang diharapkan oleh dirinya, masyarakat, negara. Nah, sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1, yang menyatakan yaitu bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terjadwal untuk menciptakan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi untuk memiliki pengendalian diri, komunikasi, kecerdasan, akhlak, budi pekerti, dan keterampilan yang dimiliki. Pendidikan abad 21 ini mengarah ke konstruksi sosial, yaitu menurut Supardan, konstruksi sosial adalah pengetahuan yang dikonstruksikan secara langsung oleh indera seperti penciuman, perabaan, pendengaran, dan penglihatan, sehingga pendidikan konstruktivitas memiliki dua ide utama dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran aktif dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dan interaksi sosial yang dilakukannya dengan teman sebaya. Pembelajaran yang kita lakukan merupakan pengembangan dari istilah pengajaran. Nah, dari istilah belajar mengajar yang didapat kita perdebatkan atau kita abaikan saja, itu penting maknanya. Nah, pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang guru atau pendidik untuk membelajarkan sistem yang pembelajaran siswa yang belajar. Berlaku pada saat ini yaitu kurikulum 2013, yang merupakan suatu kebijakan baru pemerintah dalam bidang pendidikan yang ditujukan mampu untuk menjawab tantangan dan persoalan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia di masa depan. Kurikulum dalam hal ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan aspek kognitif afektif. Yang akan diajarkan adalah klasifikasi materi dan perubahannya. Adapun alasan memilih materi ini yaitu cangkupannya materinya luas dan juga terjadi dalam kehidupan sehari. Dengan adanya pemberian masalah, siswa dapat mengembangkan kemampuannya untuk menalarkan suatu masalah. Problem based learning menjadikan siswa lebih aktif di kelas, seperti siswa dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang ada. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul pengaruh model problem based learning terhadap hasil belajar siswa pada materi klasifikasi dan perubahannya kelas 7 SMP atau MTSN. Selanjutnya itu identifikasi masalah. Berdasarkan situasi yang diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah, yaitu yang pertama, proses pembelajaran masih didominankan kepada guru. Yang kedua yaitu guru masih melakukan metode ceramah dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa kurang aktif saat pada pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya hasil pembelajaran. Selanjutnya itu batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah peneliti temukan, maka diperlukan batasan masalah agar penelitian ini lebih terarah, yaitu yang pertama, penelitian ini mengukur hasil belajar siswa. Yang kedua, penelitian ini dibatasi hanya pada materi klasifikasi materi dan perubahannya kelas 7 semester ganjil. Selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang
yang telah disampaikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah pengaruh model pembelajaran problem based learning pada materi klasifikasi dan perubahannya dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 pada materi klasifikasi materi dan perubahannya dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai yaitu bagi siswa yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa, bagi guru adalah sebagai bahan pertimbangan dalam memilih strategi pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Bagi peneliti sendiri yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya. Selanjutnya pada bab 2 itu tentang kajian teori. Yang pertama itu kajian teori pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA meningkatkan pemahaman tentang gejala alam yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPA pada umumnya peserta didik mempelajari banyak hal yang bersifat konseptual. Karena semua yang diajarkan berhubungan dengan konteks, materi pembelajaran biasanya banyak berhubungan dengan peristiwa yang sering dijumpai oleh peserta didik. Selanjutnya itu model pembelajaran based learning. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yaitu problem based learning adalah problem yang berbasis dalam masalah, yaitu pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada peserta didik. Model pembelajaran ini menekankan memberi rangsangan masalah yang terjadi dan dilakukan pemecahan masalah oleh siswa, dan diharapkan peserta didik dapat mencapai materi pembelajaran. Langkah-langkah dari model pembelajaran problem based learning yaitu orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Soalnya itu hasil belajar. Hasil belajar adalah penelitian yang digunakan untuk melihat sampai mana pencapaian target pembelajaran untuk menentukan seberapa jauh target pembelajaran. Maka hasil belajar dijadikan tolak ukur untuk apakah sudah sampai perencanaan pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Menurut Benjamin Hasblum, kompetensi siswa dalam ranah kognitif terkait dengan kemampuan yang pertama itu mengetahui, yang kedua memahami, yang ketiga mengaplikasi, yang keempat menganalisis, yang kelima melakukan sintesis, dan yang keenam itu melakukan evaluasi. Yang keempat itu materi, klasifikasi materi dan perubahannya. Klasifikasi materi adalah suatu materi pada siswa SMP kelas 7 pada semester ganjil. Pembahasan mengenai klasifikasi materi itu materi dan perubahannya meliputi klasifikasi materi, unsur, senyawa dan perubahan, pemisahan campuran dan perubahan materi. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Adapun beberapa penelitian yang koheren dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Torozuhu, Waru, Natalia, Kristiani, Lase, dan Nurli Yani Mendrova pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Problem Based Learning terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Namohalu Esiwa. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Eka Maryam pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Penggunaan Model Problem Based Learning terhadap hasil belajar IPA Fisika SMP 7 Kota Bengkulu. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Karina Sabhusa dan Ermin pada tahun 2021 yaitu penerapan model pembelajaran problem based learning serta pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik.
Biologi SMP Negeri 3 Kota Ternate kelas 7. Adapun kerangka berpikir yaitu pembelajaran IPA masih dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Pembelajaran ini bersifat membosankan bagi siswa yang menyebabkan siswa tidak minat untuk aktif dalam pembelajaran. Siswa akan malas bertanya dan cenderung kurang aktif dalam pembelajaran. Kondisi ini membuat siswa tidak fokus pada materi dan akan berdampak pada hasil pembelajaran siswa yang rendah. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan proses pembelajaran yang lebih untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran. Salah satunya yaitu program based learning. Model ini mendekatkan siswa dengan masalah-masalah yang ada di sekitarnya yang berkaitan dengan IPA. Masalah ini disajikan dan akan diberikan solusinya, sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa saat pembelajaran. Adapun penelitian ini adalah terdapat pengaruh model pembelajaran program based learning terhadap hasil belajar siswa pada materi klasifikasi materi dan perubahannya kelas 7 SMP. Selanjutnya, bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuasi eksperimen yang terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen menerapkan model pembelajaran problem based learning, sedangkan kelas kontrol masih menerapkan pembelajaran konvensional yang biasa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Penelitian eksperimen termasuk pada metode kuantitatif, terutama peneliti yang ingin melakukan eksperimen untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam suatu kondisi. Penelitian ini dilakukan di SMP Adabiah Padang dan waktu penelitian ini dilakukan pada semester ganjil pada tahun ajaran 2022-2023. Itu populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kelas 7 SMP Adabiah tahun ajaran 2022-2023 yang terdiri atas 2 kelas. Sampel pada penelitian ini yaitu terdiri dari 2 kelas, yaitu dari kelas eksperimen dan kontrol, yang dimana kelas 73 terpilih sebagai kelas eksperimen, sedangkan kelas 74 sebagai penelitian kelas kontrol, yaitu variabel dan data penelitian. Pada penelitian ini, variabel bebas yaitu model pembelajaran program based learning, sedangkan variabel terikatnya yaitu dapat diukur dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada ranah kognitif. Data penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yang didapatkan oleh penelitian merupakan data-data yang diperoleh saat melakukan penelitian. Sedangkan pengumpulan data dilakukan untuk mengambil hasil belajar pretest dan posttest pada kelas eksperimen dan kontrol. Yaitu prosedur penelitian. Yang pertama yaitu persiapan, yang dimana yaitu meminta izin kepada kepala sekolah SMP Adabiah. Soalnya itu melakukan observasi ke sekolah dengan melakukan wawancara kepada guru tentang pembelajaran IPA di SMP Adabiah. Selanjutnya yaitu pelaksanaan, yang dimana melakukan perencanaan pelaksanaan pembelajaran, membuat rencana pembelajaran. Selanjutnya evaluasi, yaitu melakukan evaluasi, yaitu instrumen penelitian. Yang pertama yaitu tes hasil belajar, yang dimana dilakukan untuk melihat hasil belajar siswa melalui pemberian pretest dan posttest terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya itu observasi, yaitu dilakukan untuk keterlaksanaan model pembelajaran based learning yang diterapkan di dalam kelas. Yang selanjutnya itu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan statistika deskriptif. Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan atau menganalisa suatu statistik hasil penelitian. Kriteria dan skala penilaian KKM yaitu uji normalitas, yaitu kenaikan siswa dalam pemahaman ditandai oleh gain, karena uji N-gain digunakan untuk mengukur seberapa besar pemahaman siswa setelah dilaksanakan pembelajaran.
Sekian dari saya. Kalau ada kata salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.